Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, patutlah segala alam semesta memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas pengalaman iman melalui kelemahan, kehinaan, dan cobaan untuk membentuk hidup kami. Bersihkanlah hati kami dari lembah ketakutan. Semoga tindakan kasih kami dapat menjadi inspirasi dan kegembiraan bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja. Dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup,
sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang seorang penabur, di mana benih yang ditabur menggambarkan firman Tuhan dan tanah menggambarkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita semua ingin menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Meskipun kita juga sadar bahwa tidak jarang kita menjadi tanah yang kering dan penuh dengan bebatuan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Allah itu seperti biji tanaman yang ditaburkan. Benih ini mempunyai potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Kitalah ladangnya. Kalau kita ingin menghasilkan buah berlimpah, kita harus mempersiapkan ladang yang subur. Seperti para petani, kita perlu rajin, tekun, dan bekerja keras. Dengan menghasilkan banyak buah, kita ikut membangun kerajaan Allah, dan kelak kita memperoleh kehidupan surgawi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan: bagaimana agar kita bisa menjadi tanah yang subur sebagai tempat untuk bertumbuh suburnya benih kerajaan Allah? Kita diajak untuk mendengarkan, meresapkan, dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan itu hidup dalam perkataan, tindakan kita saat di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan, dan di masyarakat. Tentu, dalam menjalankan firman Tuhan itu, kita akan menghadapi godaan, tantangan, kesulitan, cibiran, dan dijauhi banyak orang. Namun, kita harus tetap bertahan, karena dalam kondisi seperti itulah kesetiaan, komitmen, dan konsistensi kita sebagai anak-anak Allah diuji, dan kita harus lulus. Allah senantiasa membantu kita. Dengan demikian, kita tak perlu takut untuk selalu mengolah hidup kita agar menjadi lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya benih-benih kerajaan Allah, benih-benih Injil, sehingga menghasilkan buah-buah berlimpah seperti damai, sukacita, persaudaraan, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh menjadikan hidup kita, diri kita, sebagai lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya sabda Tuhan itu, yang kita konkretkan dalam tindakan yang nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita tekun menyiram benih sabda Allah yang telah kita terima, yang telah ditaburkan dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Semoga hidup kita, diri kita menjadi lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya kerajaan Allah. Dengan demikian, dunia akan semakin diliputi oleh sukacita kasih Allah, karena kita selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.